Bagi orang biasa yang berpartisipasi dalam persidangan, itu hanyalah ranah besar untuk dipromosikan dari puncak ksatria menjadi dewa liar. Tapi Qin Yichen hanya berada di tahap tengah kekuatan ksatria. Bahkan jika dia berbakat, jalan masih panjang sebelum dia bisa menjadi dewa liar yang nyata. Munculnya Kaisar Salju adalah untuk memberikan kekuatan untuk menyelesaikan langkah terakhir dari percobaan ini. Saat Qin Yichen mengikuti Kaisar Salju ke puncak Gunung Fengming, lingkungan menjadi semakin dingin. Melihat ke bawah, Gunung Fengming telah menghilang. Seolah-olah semua yang dia alami sebelumnya tidak benar-benar terjadi. Ada perbedaan paling mendasar antara orang dahulu dan dewa dunia peri, tidak hanya dalam kekuatan. Lingkungan menjadi redup, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Ini benar-benar tidak sama. Perubahan pemikiran ini telah memberi Bai Lao kualitas psikologis yang melampaui utusan dewa. Namun, ini tidak penting bagi Qin Yichen. Selanjutnya, kamu bisa terus berkembang hingga berumur 100 tahun. Aku sangat optimis denganmu. Hanya ada 2 tingkat di atas dunia peri, Dewa Bumi dan Dewa Langit. Aku akan menunggumu untuk melangkah ke level ini. Qin Yichen mengangguk, dan ketika dia melihat keluar, matanya sedikit berubah. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di depan Qin Yichen. Qin Yichen melihat Phoenix yang berteriak sepanjang waktu, berkobar seperti api, mewah dan anggun. Oh, dia sebenarnya adalah bocah pertengahan ksatria. Kamu memiliki kesempatan untuk meminta saran dariku. Ketika kamu pergi dari sini, aku akan memberimu rahasia yang harus diketahui Bai Lao. Tetapi kamu tidak bisa memberitahu mereka. Qin Yichen berpikir sejenak sebelum bertanya. Apakah kamu sudah makan hari ini? Pertanyaan tidak masuk akal ini secara langsung menyebabkan Phoenix mematahkan pertahanan. Itu menatap kosong pada Qin Yichen. Apakah kamu serius? Qin Yichen mengangguk setuju. Apalagi yang ingin ditanyakan? Saya ingin tahu pertanyaan apa. Dengan Kaisar Salju di samping. Tentu saja, lebih jujur untuk bertanya kepada Kaisar Salju. Dan itu tidak terlihat, menunjukkan sikapnya terhadap Kaisar Salju. Melihat Qin Yichen mengangguk dengan serius, Feng Huang menghela nafas tak berdaya. Sejak ini dia, kamu hanya perlu makan esensi langit dan bumi. Jika kamu berbicara tentang makanan biasa, maka aku sudah lama tidak memakannya. Jika ingin menelan esensi langit dan bumi, itu harus menjadi sepanjang waktu. Jawaban ini bisa dianggap sangat serius. Qin Yichen mengangguk setuju. Melihat bahwa Qin Yichen benar-benar tidak ingin bertanya lagi, Feng Huang mau tidak mau mengatakan lebih banyak. Jika kamu menganggap ini sebagai godaan, aku bisa memberimu kesempatan lagi. Alasan utamanya adalah Phoenix jarang bertemu dengan orang-orang seperti itu. Sebagai binatang dewa yang dibesarkan di dunia peri, ia tahu berkali-kali lebih banyak daripada orang lain. Dan hampir semua pertanyaan dapat dijawab di sini. Dari praktik hingga pandangan terang, hingga persepsi aturan dunia, tidak ada keraguan bahwa setiap orang memiliki keraguan. Qin Yichen menggaruk kepalanya, dan tiba-tiba sebuah cahaya melintas di benaknya. Apa hubunganku dengan Athena? Pertanyaan inilah yang paling ingin diketahui Qin Yichen. Athena terlalu bias terhadapnya, sampai melampaui minat biasa. Terutama ketika dia meninggalkan kuil penguasa cahaya hari ini. Keakraban ikan bakar membuat Qin Yichen merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Feng Huang ragu-ragu sejenak sebelum mengirimkan suara ke Qin Yichen. Oke, jawaban atas pertanyaan telah diberikan kepadamu. Ayo keluar dan sambut kehormatan yang menjadi milikmu. Dunia di depannya berubah untuk sementara waktu. Qin Yichen telah datang ke depan aula ketiadaan. Dan di aula ketiadaan, dia persis seperti penampilannya. Qin Yichen menghela nafas, lalu berjalan ke aula ketiadaan. Bai Lao memiliki wajah yang tenang. Mereka tahu bahwa mulai saat ini, semua rencana mereka akan diketahui oleh Qin Yichen. Saat langsing. Master of Light, apakah Anda memiliki gelar yang diberikan oleh Phoenix? Qin Yichen mengucapkan sepatah kata dengan ringan. Memotong, meskipun Bai Lao tidak senang, dia tetap tunduk pada Qin Yichen sesuai aturan. Di masa depan, aku ingin menjagamu saat aku berencana melakukan sesuatu dengan Lao Lao. Itu adalah nama Qin Yichen untuk membunuh yang lama. Dan nama ini tampaknya membentuk gema yang sempurna dengan rencana Qin Yichen. Saat Qin Yichen duduk, Bai Lao tidak sabar untuk memasuki proses selanjutnya. Menurut aturan etiket asli, sekarang mereka harus mengobrol dan mengenal satu sama lain, lalu mengundang Qin Yichen untuk duduk. Tapi ketika sampai pada Qin Yichen, segalanya menjadi lebih sederhana. Kedua belah pihak tidak mengobrol atau melakukan pemanasan. Qin Yichen langsung duduk, dan Bai Lao langsung memulai pengaturan. Fa Lao memiliki kepercayaannya sendiri di wilayah Bintang Changlan, dan ada juga kota-kota yang hancur di luar. Jadi tidak perlu berpikir untuk menyegel tanah untukmu. Aku tidak tahu apa yang dibutuhkan lelaki tua itu. Qin Yichen meletakkan tangannya di atas meja dan mengetuk meja dengan 4 jari secara teratur. Mulai sekarang, setiap kali dia meninggalkan aula ketiadaan, semua yang ada di aula ketiadaan akan muncul di setiap kota terapung di alam abadi. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Sambil menggebrak meja, Qin Yichen menatap pria tua di depannya, dan berkata dengan enteng.
Aku berniat untuk menaklukkan Fire Slater Starfield. Dan ngomong-ngomong, aku akan menaklukkan dan merebut kembali puluhan Starfield seperti Yuku Starfield, Chimengland, Kroll Starfield, dan Jianza Starfield yang terhubung ke Fire Slater Starfield. Bai Lao langsung terdiam. Dan tidak ada yang menganggap kata-kata Qin Yichan dengan santai. Tidak peduli bagaimana mereka bernegosiasi di lain waktu. Hari ini di depan semua orang di alam abadi. Setiap kata harus berhati-hati. Sekarang Immortal Realm baru saja dikalahkan. Akan butuh waktu untuk pulih. Lebih baik memperlambat masalah ini untuk saat ini dan membicarakannya nanti. Jari-jari Qin Yichan mengetuk meja tiba-tiba berhenti. Dan dia menatap Bai Lao. Jangan salah paham. Aku tidak meminta persetujuanmu. Aku hanya memberitahumu bahwa aku membutuhkan utusan ilahi untuk bekerja sama denganku dalam apa yang harus dilakukan. Jadi jangan beri aku nama lain untuk pengkhianatan. Menurut aturan kuil ketiadaan. Jika pendapat internal para tetua tidak bersatu, utusan ilahi akan memilih secara sukarela. Menurut rencana, akan memakan waktu 10 hari untuk mempersiapkan persenjataan, 10 hari lagi untuk mengumpulkan tentara, dan 10 hari lagi untuk memperbaiki kamp pelatihan. Setelah 1 bulan, mulai kembali jalur luar angkasa yang sama ke wilayah bintang Wotu. Kali ini, saya secara pribadi akan mengatur agar jalur luar angkasa ditempatkan untuk memastikan bahwa tidak akan ada akibat perang. Khawatir. Puji reputasiku di dunia peri. Kalimat terakhir sangat tenang, tapi membuat seluruh negeri Domeng mendidih. Wajah Bai Lao suram. Mereka tidak menyangka Qin Yichan akan melakukan trik yang begitu kejam. Langsung ke intinya. Masalah terbesar Bai Lao sekarang adalah hilangnya tanah. Dan jika Qin Yichan benar-benar berhasil menaklukkan, prestise mereka akan langsung hilang. Selain itu, langkah ini sebenarnya telah melemahkan jumlah utusan dewa di tangan Bai Lao, dan telah memenangkan lingkungan hidup yang sangat baik untuk kuil penguasa cahaya. 1 batu 2 burung. Bai Lao masih tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Ini adalah konspirasi telanjang.